Nanti kau berkumpul dengan orang-orang yang kikir karena dia sebagai fata morgana. Kamu lihat dari jauh seperti air, padahal dia kering dan panas. Wa iyyakum sahabatal kadzdzab fa innahu yub'idu 'anka al-qarib wa yuqarribu 'anka al-ba'id. Hati-hati engkau berkawan dengan orang yang tukang bohong. Sebab apa? Sebab dia nanti akan mendekatkan sesuatu yang jauh, didekat-dekatkan. Wah, jangan khawatir, ini pasti saudara untung. Sudah tak, jangan khawatir, sudah bukaan sudah toko ini. Bismillah, nanti saudara banyak untungnya. Tahu-tahu sebenarnya sebaliknya. Dan menjauhkan yang dekat. Yang dekat dijauhkan, yang jauh didekatkan. Begitu kata Sayyidina Ali. Ma'asyiral muslimin, inilah dua alinea yang saya turunkan dalam diktat ke-41. Mudah-mudahan kita semua mendapat rahmat Allah untuk mengindahkan isinya dan mengamalkan apa yang tertera di dalamnya, baik yang memberi maupun yang mendengar. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara, barangkali masih ada acara yang maksud, yaitu acara tanya jawab. Silakan. Apakah makna yang tersirat dari ayat ini? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walau taqwa nasa faqul bima lafadatul ardi. Mohon penjelasan. Ayat ini, saudara penanya yang terhormat, menggambarkan bagi kita bahwa dunia ini adalah tempat perjuangan. Bahwa dunia ini tidak dibuka halamannya untuk hak dan kebenaran saja, tetapi kebatilan pun juga diberi kesempatan oleh Allah. Dan selama ada batil dan hak, selama ada iman dan kufur, selama ada yang kepingin mendekatkan diri kepada Allah, dan ada pula orang yang engkar kepada Allah, selama kedua-duanya itu masih ada, maka dunia ini adalah gelanggang atau panggung sandiwaranya manusia-manusia yang beramal, berjuang. Ada yang gigih berjuang untuk menegakkan kebatilannya, ada yang berjuang untuk menegakkan kebenarannya. Dua-dua ini berbuat struggle, pergolakan. Dan harus diketahui oleh si mukmin bahwa dalam struggle itu nanti kebenaran akan unggul apabila pengemban kebenaran akan terus berjuang, tidak patah semangatnya dan tidak putus asanya. Karena kalau tidak demikian, maka ini bumi akan hancur. Hancur apa? Hancur karena yang berbuat durjana dan akan memperjuangkan kebatilan itulah yang akan menang. Menang selalu. Sebab tidak ada pihak yang dirangsang oleh Allah dalam maksud tersirat dalam ayat ini. Kamu juga kaum muslimin harus berjuang. Jika tidak, fasadatul ardh. Jika kamu tidak berjuang, maka bumi ini akan rusak. Akan dilanda oleh komunis, oleh Zionis, oleh faham-faham Sartre dan golongan-golongan yang tidak benar akhlaknya dan imannya kepada Allah. Akan dilanda oleh kekejaman dan kebuasan orang yang kuat. Akan dilanda dan dibanjiri oleh kekejaman orang-orang yang kaya tanpa iman billah. Akan dirongrong oleh keserakahan orang yang rakus. Daripada itu, kamu juga harus berjuang. Nanti Allah akan menolak ini dengan ini. Nanti kamu dimenangkan. Jadi dalam mana Allah SWT sudah menentukan di dalam dunia perjuangan harus ada menang, ada kalah. Kalau kamu ikut berjuang, maka Allah nanti akan memenangkan kalian, wahai kaum muslimin. Sebab janji terakhir untuk kemenangan adalah di pihakmu, asal kamu mau berjuang. Kira-kira begitulah, agak sedikit panjang maksud daripada ayat ini. Wa sadaqallahul azim. Mudah-mudahan dalam perjuangan ini umat Islam tidak absen. Jangan ada yang absen. Sebab semua golongan sudah toto berjuang. Toto dalam menyebarkan segala-galanya.
Barangkali kita juga insyaAllah ta'ala diberi oleh Allah keasyikan untuk berjuang seperti mana mereka juga berjuang. Di Jakarta ada koran ini hari memuat, belum apa-apa di perkampungan umat Islam ada sebuah pelang papan ditaruh di situ dan ditulis, di sini akan didirikan sekolah dasar, taman kanak-kanak dasar dan SMP. SMP PD apa? Walhasil Kristen kan? Itu perjuangan mereka akan membangun sekolah di tengah-tengah perkampungan umat Islam. Jadi 99% Muslim. Itu namanya perjuangan. Masalah itu batil, masalah dia, tapi mereka berjuang. Tidak lama umat Islam memasang pelang. Sebab di dalam yang mereka buat tertulis, tidak lama lagi Anda akan melihat bangunnya sebuah sekolah TK, MP dan SMA di sini. Dijawab, kami tidak perlukan Anda punya sekolah. Kami kaum muslimin di sini. Pelang sebelah. Ini juga perjuangan. Dan saudara tunggu nanti siapa yang kuat. Ini perjuangan. Lah kalau dibiarkan tidak ada perjuangan, bangun itu sekolah. Kalau bangun itu sekolah, anak-anak saudara, anak-anaknya kaum muslimin pergi ke situ masuk. Dan disepuh menjadi satu sepuhan yang clear hitam waliyadzubillah. Nah di sini dijawab sama kampung itu, masyarakat kampung menulis, kami tidak perlukan Anda punya ada kata-kata yang baik juga. Sebab kami di sini adalah umat Islam, daerah umat Islam. Lalu mereka pergi ke Gubernur Pak Karnolo supaya itu masalah ditangani. Ini namanya perjuangan. Sudah jelas, saudara? Mari, saudara, ada pertanyaan. Apakah perbedaan alam relativisme dan komunitas sudah memiliki al-hukmu yaitu maknanya di dunia paranormal? Saudara-saudara, betapapun juga pasti ada perbedaan. Perbedaan itu karena relativisme akan merelativir masalah-masalah moral dan akhlak. Dan tujuannya untuk menjatuhkan tesis moral ini. Misalnya, mencuri. Ini semua hukum internasional mengatakan pencurian itu ditabukan karena suatu yang salah. Tapi kaum relativisme yang ingin merelativir ini masalah pencurian dikatakan, iya sampean tidak untung, tapi ada orang untung dengan pencurian. Sampai dia orang bilang kebenaran, kejujuran saudara tidak berasa. Saudara mau jujur, tapi ada orang kalau jujur rugi. Itu orang kenapa tidak kita kasih kesempatan untuk berbuat tidak jujur? Jadi semua dirubah. Itu namanya relativisme di bidang moral. Islam tidak membenarkan ini. Tapi hukum relativitas yang dibawa oleh Einstein di bidang ilmu pasti itu bisa diterima oleh Islam. Jadi masalahnya masalah jauh perbedaannya. Itu hendak merubah suatu sendi-sendi moral dan tunjangan yang menopang akhlak manusia. Malah mereka mengatakan bahwa manusia ini berasal daripada kera. Supaya nanti segala keanehan yang dilakukan oleh akhlak manusia dikatakan, ya memang. Kenapa kita heran? Memang turunan mereka ini kera. Kera adalah binatang yang paling masyhur berbuat zina misalnya. Biarlah umat manusia itu asal begitu. Itu namanya relativitas. Dan mengatakan zina buat saudara tabu. Lah buat perempuan yang tidak ada yang mengopeni, bagaimana dia mesti makan? Itu dibenarkan. Jadi tidak ada hukum yang pasti menurut kaum relatif. Tapi Islam mengatakan tidak, al halalu bayyin wal haramu bayyin. Adapun masalah ini masalah tujuan saja. Jadi hampir sama dan perbedaan kecil dengan al-umur bimaqasidnya. Jadi kalau orang misalnya membuat meja,
itu tidak apa-apa. Maksudnya mau dijual meja ini untuk mencari nafkah, tidak menjadi soal. Tetapi kalau ada orang mengatakan saya akan membuat meja buat permainan judi, sudah lain hukumnya. Ini bukan relatif, bukan merelatifir membuat meja, tetapi menjelaskan tujuan dan sasaran membuat meja ini. Kalau sudah jelas sasarannya untuk dipakai buat judi atau meja buat bar, itu haram. Jadi lain lagi masalahnya. Membangun satu rumah yang indah, bagus, mubah, tidak ada orang ulama mengharamkan. Tetapi kalau sudah dikatakan ini rumah untuk perhotelan, untuk pariwisata, lain lagi hukum. Dan begitu seterusnya. Ini yang dikatakan al-hukum yaitu rumah al-illah. Apa illah itu? Seperti sekarang memabukkan, itu illah. Karena itu khamar diharamkan. Lantas dikias dengan itu juga candu, juga segala-gala yang menghilangkan akal orang itu juga diharamkan. Jadi agak berbeda dan secara jelas menyolok perbedaan antara relativisme di bidang moral dan hukum yaduru haitsu tadurul illah menurut kaidah ilmu usul sebagaimana yang saudara terangkan di sini. Saudara-saudara, barangkali dengan demikian maka selesailah. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, mudah-mudahan kita mendapat barakah daripada majelis ini. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna ashrafna fatub alaina tauba taghfir li kulli hawba واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان سائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه لك طش الصحب والحمد لله بالبدء والتناهي والحمد لله بالبدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.